Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kaidah-kaidah imla. Pada pertemuan yang kelima ini kita membahas tentang cara menulis hamzah yang ada di tengah kata. Yang sebelumnya sudah dibahas tentang cara menulis hamzah yang di awal kata, kemudian yang di akhir kata, dan sekarang yang di tengah kata. Ya, pembahasan ini hamzah yang di tengah justru disampaikan yang paling akhir ya, karena kaidahnya paling banyak. Ya, kerinciannya itu paling banyak. Ya, semoga kita diberi kemudahan ya di dalam memahami tentang cara menulis hamzah yang ada di tengah kata dan juga bisa memahami kaidah-kaidah imla secara keseluruhan atau secara umum. Ini merupakan rincian dari 3 poin yang ada, yang sebelumnya hamzah di awal, kedua hamzah di akhir, dan yang ketiga yaitu hamzah apabila terletak di tengah kata. Ya, hamzah yang terletak di tengah kata atau yang disebut dengan hamzah mutawassithah. Ya, hamzah mutawassithah. Maka hamzah yang terletak di tengah kata itu bisa ditulis di atas pertama alif, kedua wawu, ketiga ya, atau yang keempat ditulis sendirian atau langsung ala sadr, yaitu pada garis. Ya, jadi ada 4 kondisi ya, ada 4 kondisi, ada yang ditulis di atas alif, ada yang ditulis di atas wawu, ada yang ditulis di atas ya, dan ada yang ditulis sendirian. Ya. Sekali lagi yang seperti ini bukan pilihan bebas, silahkan antum bebas milih mau pakai alif, wawu, ya atau sendirian, bukan. Maksudnya masing-masing itu ada ketentuannya, itu maksudnya ya. Di atas alif ya ada ketentuannya, di atas wawu ya ada ketentuannya, di atas ya ada ketentuannya juga, ketika ditulis sendirian ada ketentuannya. Pada catatan kaki nomor 18 maka diterangkan di sini, secara umum, ya meski ada beberapa pengecualian, yang namanya hamzah mutawassithah atau hamzah yang terletak di tengah kata, bisa diambil kesimpulan bahwa penulisan hamzah di tengah kata adalah dengan melihat mana yang lebih kuat di antara harokat hamzah dan harokat huruf sebelum hamzah. Kemudian hamzah ditulis di atas huruf yang sesuai dengan harokat yang lebih kuat. Ya mungkin ya yang baru pertama belajar qawaid imla mungkin belum ada gambaran apa sih maksudnya gitu ya. Ya, jadi intinya ini sedang bicara garis besar, nanti akan dibahas rinci juga ya. Artinya ini bicara secara garis besar untuk menulis hamzah yang di tengah kata itu dengan cara mengukur kekuatan harokat. Ya, mengukur kekuatan harokat. Apa yang diukur kekuatannya? Pertama harokat pada hamzah itu sendiri, dan yang kedua harokat pada huruf sebelum hamzah. Ya, harokat pada hamzah itu sendiri dan harokat pada huruf sebelum hamzah. Maka di sini kita perlu hafal urutan kekuatan harokat. Ya, kita perlu hafal urutan kekuatan harokat. Kekuatan harokat dalam penulisan hamzah mutawassithah
adalah yang pertama kasroh. Ini paling kuat. Ya, kasroh. Ya, kasroh ini paling kuat. Kemudian yang kedua, dhammah. Lalu yang ketiga fathah, lalu yang paling lemah sukun. Ya, silakan dihafalkan. Apa saja tadi? Kasroh, dhammah, fathah, sukun. Gitu ya. Kasroh, dhammah, fathah, sukun. Huruf yang sesuai dengan kasroh adalah huruf ya. Kalau yang kuat kasroh maka ditulis di atas ya. Gitu maksudnya. Yang sesuai dengan dhammah adalah wawu. Kalau yang paling kuat adalah dhammah, maka ditulis di atas wawu. Dan yang sesuai dengan fathah adalah alif. Apabila yang paling kuat di situ adalah alif, maka ditulis di situ adalah fathah, maka ditulis di atas alif. Adapun sukun adalah harokat terlemah yang sejatinya ia adalah kekosongan harokat. Ya, sejatinya dia itu adalah kekosongan harokat. Ya, mungkin sampai ini juga belum ada gambaran ya. Ya, sampai ini belum ada gambaran. Ya. Kita lihat contoh yang ada. Dicontohkan di sini, misal pada kata su'ila. Ya, kita disuruh menulis su'ila. Kan di tengah-tengah itu kan hamzah ya. Ini kan sudah berupa apa namanya? Tulisannya. Seandainya ini masih berupa suara. Su'ila gitu ya. Kita disuruh menulis su'ila. Ya, maka pada su'ila ini ya, su'ila yang terdengar bacaan atau huruf pertama su tidak asing ya, maka sin yang didhamah, sin didhamah. Kemudian i. Nah, kita dituntut untuk menulis i. I ini ya, i ini ya, apakah akan ditulis di atas alif, apakah akan ditulis di atas wawu, apakah akan ditulis di atas ya, atau ditulis langsung pada garis gitu. Kita tahu i berarti harokatnya apa? Kasroh. Karena kasroh dibandingkan atau diukur kekuatannya dengan huruf sebelum hamzah, yaitu huruf sin ini. Harokat pada huruf sebelum hamzah, yaitu harokat huruf sin. Huruf sinnya harokatnya dhamma, sementara i harokatnya kasroh. Tadi sudah disampaikan urutan kekuatan harokat adalah pertama kasroh, kedua dhamma, ketiga fathah, keempat sukun. Maka kasroh itu yang paling kuat karena ternyata kasroh dengan dhamma diukur kekuatannya kuat kasroh, ditulislah dia di atas ya atau nabroh ya, di atas ya atau nabroh, sehingga menjadi seperti ini. Su'i la-nya ya la enggak ada masalah ya. Kita sedang bicara menulis hamzahnya. Jadilah su'ila. Mana ulangi ya pelan-pelan. Jadi yang diukur kekuatan harokat yaitu harokat hamzah itu sendiri. Ya, harokat hamzah adalah kasroh. Dan harokat huruf sebelum hamzah adalah dhammah. Ya, diukur kekuatannya di situ. Ya, hamzahnya kasroh. Sebelum hamzah dhammah, kasroh dengan dhammah, kuat kasroh. Ditulislah di atas nabroh atau ya. Ya, ini namanya nabroh atau ya. Alasannya apa? Karena yang kuat kasrohnya ini yang menang. Maka ditulis di atas ya. Itulah hamzah yang ada di tengah kata. Ya. Contoh lagi ya, contoh lagi. Misal tulislah kalimat muadzzinun. Ya, apa? Muadzzinun. Nah, ini tantangannya menulis hamzahnya itu apakah mau ditulis di atas alif, ya, wawu atau di atas garis. Ya. Tidak ada masalah seperti ini tulisannya. A. Berarti hamzahnya harokatnya apa? Fathah ya kan? A itu kan terbaca fathah, itu harokat hamzah.
Huruf sebelum hamzah mimnya harokatnya dhammah. Tinggal diukur kekuatannya, fathah dengan dhammah kuat mana? Ternyata kuat dhammah karena dhammah urutan yang kedua. Karena yang menang dhammah meskipun bacaannya A, dia ditulis di atas wawu gitu kan. Sehingga menulis muadzzinun menjadi ya seperti ini. Muadzzinun. Bukan seperti ini, bukan ya. Pakai apa namanya? Alif ini, bukan. Bukan pakai alif. Kenapa? Karena fathah dengan dhammah kuat dhammah. Sehingga hamzanya ditulislah di atas wawu. Jadinya seperti ini. Ini contoh yang hamzah mutawasitoh ditulis di atas wawu. Contoh lagi misal ya kita akan menulis ya kata yang sering kita dengar ya misal memerintah dalam bentuk fiil mudhari yaitu apa? Ya'muru. Ya'muru gitu kan. Ya'muru. Ya-nya tidak ada masalah ya, ya tinggal di fathah saja. Dan ternyata pada ya'muru hamzahnya dia harokatnya apa? Dia bukan fathah, bukan dhammah, bukan kasroh, justru sukun ya kan? Sukun tadi sudah dikatakan sukun itu adalah kekuatan yang paling lemah. Ya, kekuatan yang paling lemah atau tanda harokat yang paling lemah. Sehingga sukun dibandingkan fathah, kuat fathah, sehingga tulisan ya'muru itu ditulis di atas alif ya karena fathah sesuainya dengan alif. Ya, fathah sesuainya dengan alif. Ya, nah sedikit ulang ya. Untuk kasroh sesuainya dengan ya atau nabroh ya. Huruf yang sesuai dengan kasroh adalah ya atau nabroh. Ketika dhammah ini kan dhammah ya. Dhammah ini yang lebih kuat. Sesuainya munasabahnya huruf wawu sehingga hamzahnya ditulis di atas wawu. Sedangkan fathah munasabahnya sesuainya pakai alif sehingga hamzahnya ditulis di atas alif gitu. Hamzahnya ditulis di atas alif. Itulah gambaran kekuatan harokat dalam hal penulisan hamzah mutawassithah atau hamzah yang ada di tengah kata. Ana ulangi, yaitu yang diukur kekuatannya harokat hamzah itu sendiri dengan harokat huruf sebelum hamzah. Contoh su'ila, hamzahnya kasroh, sebelum hamzah dhamma, kasroh dengan dhammah kuat kasroh, maka hamzahnya ditulis di atas ya atau nabroh karena kasroh sesuainya dengan ya. Kita akan menulis muadzinun. Ya, hamzahnya harokatnya fathah. Sebelumnya huruf yang berharokat dhammah, fathah dengan dhammah, kuat dhammah, maka hamzahnya ditulisnya di atas wawu karena dhammah sesuainya dengan huruf wawu. Kemudian contoh lagi ya'muru. Ya, ini ditulis di atas alif. Kenapa? Karena hamzahnya itu sendiri sukun. Sukun adalah yang paling lemah dibandingkan dengan harokat sebelum hamzah adalah fathah. Fathah dengan sukun ya kuat fathah. Maka ditulis di atas alif karena huruf yang sesuai dengan fathah adalah alif. Itulah gambaran garis besar cara penulisan hamzah yang ada di tengah kata. Dan nanti akan dirinci lagi ya, dirinci lagi satu persatu kapan yang ditulis di atas apa namanya? Tadi kan ada yang di atas alif, wawu dan ya. Kapan ditulis di atas alif misalnya ya. Kemudian kapan ditulis di atas wawu dan kapan ditulis di atas ya nanti akan diulang lagi. Di sini disampaikan gambaran secara garis besar dengan cara mengukur kekuatan dari hamzah itu sendiri, mengukur kekuatan harokat dari hamzah itu sendiri dan harokat
huruf sebelum hamzah. Contoh su'ila, kenapa hamzah ditulis di atas nabroh atau ya? Karena harokat hamzah adalah kasroh ini, dan harokat sinnya adalah dhammah. Kasroh lebih kuat dibandingkan dhammah, sehingga hamzahnya ditulis di atas huruf ya atau nabroh yang sesuai dengan kasroh. Kasroh itu sesuainya dengan ya, fathah sesuainya dengan alif, dan dhammah sesuainya dengan wawu. Ya, silakan dipahami kaidah global ini karena ini sangat membantu ya, sangat membantu ya ketika kita disuruh menulis tentang hamzah mutawassithah. Nah, ya kembali ke pembahasan kita. Ya, pembahasan kita yaitu tadi tentang poin-poin hamzah yang ditulis, hamzah yang ada di tengah, di samping dengan cara mengukur kekuatan harokat. Ya, maka di sini juga disampaikan rinciannya dari masing-masingnya. Ya, rincian dari masing-masingnya tentang kapan ditulis di atas alif, kapan ditulis di atas wawu, dan kapan ditulis di atas ya. Ya. Rincian yang pertama yang akan disampaikan adalah hamzah yang ada di tengah kata ditulis di atas alif. Ditulis di atas alif. Ya, kita akan membahas tentang kapan ditulis di atas alif, meskipun tadi secara garis besar sudah ya. Ya, secara garis besar itu sudah, yaitu ketika kekuatan harokat itu yang menang adalah fathah itu, maka ditulis di atas alif. Kemudian tempat-tempatnya di mana? Maka rinciannya apabila pertama hamzahnya itu bersukun dan dia terletak setelah fathah itu. Hamzahnya sukun dan dia terletak setelah fathah. Ya, contoh ini contoh ya. Contoh roksun. Ya, kita akan nulis roksun. Roksun. Maka dia ditulis di atas alif. Kenapa? Karena ya, huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, ini juga berlaku kaidah yang tadi. Ya, atau karena dia terletak setelah fathah. Coba dilihat roksun. Hamzahnya sukun. Huruf sebelumnya berharokat fathah. Fathah dengan sukun kuat fathah. Maka ditulisnya di atas alif. Karena huruf yang sesuai dengan fathah adalah alif. Gitu. Kita lihat catatan kaki nomor 19. Termasuk di dalam kaidah ini adalah ketika hamzahnya ditasydid. Ya, hamzahnya bertasydid. Seperti kalimat tada'aba, gitu kan? Tada'aba. Ya, karena hamzahnya berharokat fathah. Sebelumnya adalah fathah. Ya, maka ditulisnya di atas alif. Tada'aba. Atau dia datang sesudah tasydid. Hamzahnya itu terletak setelah huruf yang bertasydid seperti tabawwa'a. Ini kan hamzahnya terletak setelah tasydid. Yang semacam ini juga ditulis di atas alif. Nah, ya karena hamzahnya fathah, huruf sebelumnya fathah, ditulisnya di atas alif. Itulah poin pertama ya. Jadi poin pertama, kapan hamzah ditulis di atas alif? Apabila dia bersukun dan dia terletak setelah fathah atau sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Contohnya roksun. Ya. Kemudian yang kedua, hamzahnya itu di fathah. Ya, jadi kapan ditulis di atas alif? Apabila hamzahnya fathah dan terletak sesudah fathah. Maksudnya terletak sesudah huruf yang berfathah. Atau sesudah huruf sahih yang disukun. Ya, karena sukun dengan fathah, kuat fathah kan gitu ya. Coba perhatikan ini. Contoh. Sa'ala
hamzanya fathah. Huruf sebelumnya fathah, maka hamzanya ditulis di atas alif. Karena fathah dengan fathah, ya kuatnya kuat fathah. Yang sesuai dengan fathah harok adalah huruf alif. Maka sa'ala ya tulisannya seperti ini. Ya. Atau sebelumnya huruf yang bersukun, misal yas'alu. Ini juga berlaku hukum kekuatan harokat. Hamzanya fathah, sebelumnya huruf yang bersukun, sukun dengan fathah kuat, fathah karena kuat fathah ditulisnya di atas alif, sehingga yas'alu ditulis di atas alif, gitu ya. Yas'alu ditulis di atas alif. Dan untuk kesempatan kali ini, pertemuan kali ini kita cukupkan poin yang pertama dari penulisan hamzah yang ada di tengah kata, yaitu yang ditulis di atas alif. Ya, tadi ada 2 poin. Yang pertama ketika hamzahnya bersukun dan terletak sesudah fathah. Yang kedua ketika hamzahnya di fathah dan terletak sesudah fathah atau sesudah huruf sahih yang disukun. Ya. Nah, dan ini juga masih seimbang atau masih sama dengan kaidah kekuatan harokat. Nah, dan insya Allah untuk hamzah di tengah kata yang ditulis di atas wawu ya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, ini ada catatan kaki nomor 20 ya. Ya, nomor 20 kita lihat penjelasannya karena ini juga penting ya. Jadi tadi disebutkan hamzahnya itu di fathah dan terletak sesudah fathah atau sesudah huruf sahih yang disukun. Tapi ada syaratnya, dengan syarat bahwa sesudah hamzah tidak ada alif tasniyah. Artinya kalau ada alif tasniyah, hamzahnya bukan ditulis di atas alif, tapi ditulis di atas garis atau secara sendirian. Misal kita akan menulis juz'ani, ya seperti ini. Juz'ani. Ya, kenapa? Karena setelahnya ada alif tasniyah ini. Juz'ani ini kan isim musanna ya. Juz'ani artinya 2 juz. Atau setelah hamzah itu ada alif tanwin. Maka dia ditulis sendirian. Sebagaimana kemarin yang sudah kita bahas. Seperti kita nulis juz'an. Ya, juz'an ini hamzahnya bukan ditulis di atas alif, tapi dia ditulis sendirian. Kenapa? Karena setelahnya ada ini namanya alif tanwin itu, sehingga tulisan juz'an ini seperti ini. Setelah hamzah ada alif tanwinnya. Yaitulah syaratnya, yaitu syaratnya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pembahasan imla untuk kesempatan kali ini, yaitu tentang penulisan hamzah mutawasithah, hamzah yang ada di tengah kata. Dan poin yang pertama, kapan dia ditulis di atas alif. Dan juga tadi dilampirkan tentang gambaran garis besar penulisan hamzah mutawasithah dengan metode mengukur kekuatan harokat. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kaidah khot secara garis besar ya, yaitu tentang penulisan titik ya, titik 3, cara menulis 3 titik ya, 3 titik atau titik 3 ya. Ya, huruf-huruf yang ada titik 3-nya itu kan, ya, huruf sa dan huruf shin itu kan ada titik 3-nya atau 3 titik ya. Penulisan titik itu dibuat sesuai urutan nomor, sehingga titik pertama adalah yang atas, kemudian untuk titik kedua yang kiri bawah, titik ketiga yang kanan bawah. Itu urutannya. Ya, jadi ya usahakan ketika nulis urutannya seperti itu. Meskipun dia hanya berupa titik ya, tapi kita urut ya, urutannya atas, kemudian ke bawah kiri, barulah ke bawah yang kanan. Ya, ini kita dilatih menulis titik ya. Cara membuat titik ya silahkan. Yang punya bukunya bisa langsung dikerjakan sendiri-sendiri di buku yang ada.
Kemudian titik 3 ini diaplikasikan, ditempatkan pada huruf sa, ya, pada huruf sa. Abatasa, itu kan ada titik 3-nya. Ya. Adapun penulisan huruf sa ya sama dengan huruf ba. Ya, dia ditulis dengan 2 tarikan garis. Ini 2 tarikan garis. Ini kan ada tarikan pertama ke sini, tarikan kedua yang ke sini ini. Mengikuti ini. Ya, 1, 2, 1, 2. Ya, 2 tarikan garis. Sudut pertama tajam. Ini angka satunya ini di sini tajam. Bukan lentur ya, tajam. Beda dengan sudut kedua ini. Sudut kedua halus. Sudut kedua halus. Jadi bukan kebalikannya, pertama malah halus, kedua tajam, bukan. Tapi yang pertama tajam, yang kedua halus. Kemudian ujung terakhir atau ekor lebih rendah dibandingkan ujung pertama. Ya, jadi ujung ini di angka 2 ini lebih rendah dibandingkan ujung yang ini. Ya, lebih rendah sedikit lah, lebih rendah sedikit itu. Ya. Ya, kemudian titik, ya letak titiknya ya baik ta ataupun sa itu sama di atas kedua ujung huruf ya. Jadi titiknya bukan masuk ke dalam ya, tapi di atasnya seperti ini, di atasnya ini ya, atau lebih tinggi dari yang ini juga boleh ya, di atasnya. Nah, kalau ini agak masuk ke dalam ya, jadi titiknya lebih diangkat sedikit ke atas ya, atau seperti ini juga tidak masalah ya, tidak masalah ya, cuma lebih tepatnya naik sedikit ke atas ya, karena dia berada di, seandainya ini ditarik garis ya, dia di atasnya. Nah, dan titik huruf ditulis setebal ujung pena yang ditarik dari kiri mengarah ke kanan bawah ya. Untuk masing-masing titik kan caranya dari kiri tarik ke kanan bawah ya, baik titik ke pertama, titik kedua ataupun titik ketiga. Ya, silahkan dikerjakan menulis huruf ta. Masalah ya, di sini diberikan bantuan ya. Langkah awal kita cuma menulis ininya ya, menyempurnakan titik-titik yang ada ini, titik-titik yang ada ya. Nanti lebih lagi setelah ini dilanjutkan menyempurnakan yang bagian tarikan kedua gitu. Kemudian nanti yang selanjutnya masih ada, tapi masih ada bantuan titik-titik ya, semuanya tapi masih pakai bantuan titik-titik. Dan yang nanti yang terakhir yaitu yang tidak pakai bantuan ya. Silakan menulis sendiri, misal di sini sebagaimana contoh yang ada. Nah, insya Allah dengan banyak nulis dan tulisannya sesuai kaidah, sesuai aturan yang benar, insya Allah akan menghasilkan tulisan yang benar. Karena yang terpenting adalah tulisan kita benar. Kalau sudah diseringkan, di samping benar juga bagus kan gitu ya. Nah, silakan masing-masing dinilai sendiri, dinilai sendiri. Barakallahu fiikum. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, baik yang berkaitan dengan kaidah imla maupun yang berkaitan dengan kaidah penulisan khat. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.